Saya pengennya sih melanjutkan yang tadi, jadi biar kalian itu bisa berprogres juga ya. Jadi biar tahu isinya itu apa saja dan mulai bisa kalian cicil gitu ya. Oke, saya coba share pakai ini ya, karena saya jarang sekali Zoom pakai HP. Uh, ya, yang saya share ini tadi bisa terlihat nggak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi kita tadi kan sampai dengan di sini. Oke, nah di sini tentang deskripsi strukturnya, ya apa? Ada yang salah. Aduh, ini gimana sih? Oke, bukan. Aku bingung. Kalau ciri-cirinya nggak bisa berarti ya? Bisa, ini kan masuk dari drive kan.
Ini pakai apa ya? Oke, intinya adalah di ini ya, pengelompokan strukturnya ini di contoh ini ada yang kurang sesuai, yaitu di sini ada struktur tengah dan juga struktur atas yang disebutkan di sini itu. Oh, bentar, ini kok ganti-ganti gini ya kalau saya share screen. Ya, kalau pengertiannya struktur atas di sini ini kan sebenarnya adalah struktur atap yang saya bilang tadi ya. Jadi seharusnya yang ada itu struktur bawah, struktur atas, dan struktur atap. Gitu. Karena atap kita di sini tidak menggunakan kuda-kuda, tidak menggunakan rangka atap, sehingga yang kita kelompokkan di sini hanya ada dua, yaitu struktur bawah yaitu fondasi, dan juga struktur atas itu berupa balok, kolom, dan juga platnya. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan pada pengelompokan strukturnya ini. Kemudian ya di sini juga dijelaskan lokasi dari gedung yang akan kalian rencanakan. Nah, yang saya bilang di sini di deskripsi struktur pun ada juga penjelasan tentang apa namanya per denahnya. Jadi mulai dari denah lantai 1, kalau misalkan kalian ada basement juga sebutkan di sini. Jadi yang mulai nomor 1 adalah denah basementnya dulu. Oke, pada denah basement itu isinya apa saja itu kalian bisa buat apa namanya paragraf kayak gitu ya, kalian bisa ceritakan itu apa saja seperti ini, kemudian kalian screenshot denah kalian dan kalian masukkan juga di dalam laporan kalian ini nanti. Maka dari itu ini kan masih, jadi paling tidak di Senin besok itu kebetulan saya juga mulai hari Sabtu, Minggu, sama Senin itu kan ke Jakarta. Jadi memang maksud saya hari ini saya pengennya ngasih tahu ini, nanti di hari Senin itu kalian bisa berprogres tentang bab 1 ini kayak gitu. Jadi yang belum fix, yang kemarin masih ada bingung-bingung juga, itu coba kalian fixkan lagi, karena nanti denah yang sudah kalian gambar itu akan masuk ke dalam laporan kalian. Nah, mau saya sih setelah masuk di laporannya ini sudah nggak ada perubahan-perubahan yang besar gitu ya. Kalau misalkan ada perubahan kecil sih masih it's okay ya. Tapi kalau ada pengubahan di misalkan di ruangannya ini yang awalnya satu modul ukuran sekian kamu ganti kayak gitu kan nanti terlalu besar kayak gitu perubahannya. Jadi usahakan sudah tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, karena ini sudah kalian kerjakan di laporan kalian seperti ini. Kalau misalkan masih bingung di gambarnya aja, kita nggak akan bisa beranjak ke lainnya. Gitu. Oke, sebentar, ini ada yang masuk Zoom-nya. Ya, jadi di denah lantai 1, lantai 2 sampai dengan di atasnya nanti ya, sampai dengan ke rooftop ya kita, itu kalian ceritakan berupa paragraf, isinya itu apa saja. Kalau semisal ini kan ada yang tipikal ya, jadi mulai dari lantai 4 sampai 8, dia itu sama. Isi-isinya juga sama, jadi ya cukup disertakan satu saja. Tetapi kalau ada yang berbeda, ya kalian tuliskan di masing-masing ini. Kalian screenshotkan gambarnya seperti ini. Itu untuk yang deskripsi struktur sampai dengan ada potongan ya, potongan memendek dan juga memanjangnya kayak gitu. Itu untuk yang subbab 1.1. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Bu, izin bertanya.
Silakan. Untuk itu Bu, kalau di rangka atapnya itu ada kanopinya itu gimana? Tapi pelat Bu. Gimana Mbak? Saya kok kurang jelas. Kalau di rangka atap di bagian rooftop itu ada kanopinya itu bagaimana Bu? Dijelaskan. Rangka di atap ada struktur. kanopinya. Iya, atapnya itu tetap pelat Bu, tapi nanti ada kanopi gitu tuh di sebagian. Oh, gini Mbak. Jadi yang dimaksudkan dengan struktur atap di situ itu rangka atap yang benar-benar menaungi semua gedungnya kayak gitu. Nah, kita kan sudah sepakat ya, kemarin kan mulai ada basement 1, kemudian ada lantai 1 sampai dengan 5, dan juga rooftop gitu ya. Jadi saya bilang rooftop di sini karena atapnya kita nggak pakai rangka, tetapi kita hanya menggunakan plat yang kita gunakan sebagai atap, gitu kan? Ya, jadi makanya saya bilang tadi untuk pengelompokan strukturnya kita cuma bagi menjadi 2. Ada struktur bawah dan juga struktur atas. Jadi kita nggak bahas struktur atap karena di situ kan kita nggak perlu merencanakan gording, kita nggak perlu merencanakan ikatan angin dan sebagainya, kayak gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya cukup sampai di struktur atasnya saja. Baik Bu, terima kasih. Kalau kanopi itu kan parsial ya, jadi cuma sebagian nggak perlu kita masukkan di perencanaan secara garis besarnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu, ya sama-sama. Oke, sebentar ini tadi ada yang ya. Kemudian saya lanjutkan di sini di subbab 1.2 yaitu tentang dasar-dasar peraturan perencanaan gedung kita. Ya, maka di sini isinya adalah tentang peraturan-peraturan yang nanti akan kalian gunakan. Jadi bisa kalian sesuaikan juga ya. Di sini dipakai SNI 2847 2019 karena strukturnya yaitu merupakan struktur beton bertulang. Tetapi nanti kalau kalian struktur baja, ya jangan cantumkan SNI yang 2847, tapi SNI tentang perencanaan struktur baja. Jadi di sini adalah kalian sesuaikan dengan kasus masing-masing nanti. Tetapi jika untuk ini ya, perencanaan tentang gempa, kemudian tentang pembebanan ya, beban minimum, ini saya rasa di beton bertulang maupun di baja akan sama saja. Oke, kemudian ini juga kalau mau ditambah seperti ini ya, dalam perencanaan itu ada ketentuan-ketentuan apa saja, ini bisa kalian googling ya, bisa kalian tambahkan di dalam subbab 1.2. Tetapi yang paling utama, yang paling penting, isinya adalah peraturan yang kalian pakai dalam perencanaannya. Oke, nah ini kan juga cukup gampang ya. Kemudian 1.3 ya, tentang mutu bahan. Nah, mutu bahannya di sini juga kalian sesuaikan dengan data yang sudah saya berikan pada soal di awal dulu itu. Jadi istilahnya sih di mata kuliah DSG ini juga kalian dilatih untuk mulai bisa menulis ya, menulis dalam laporan seperti itu. Jadi kalian buat seperti ini. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya bisa kalian mulai cari-cari atau kalian tambahkan. Kemarin kan saya sudah berikan materinya nih. Jadi tentang sistem pembebanan ini, masih ingat nggak sistem pembebanan kita? Itu di situ kan sudah ada LRFD gitu ya. Oke, bentar, saya stop share dulu. Ingat nggak, dulu itu di sistem perencanaan itu ada 2 metode. Ya, ada metode ASD dan juga metode LRFD. Masih ingat nggak kalian kira-kira? Masih, Bu. Masih ya. Yang kita pakai ASD apa LRFD? LRFD.
Oh, bisa tahu nggak bedanya apa ASD, apa LRFD, Mbak Henia? Ya, atau mungkin yang lain? Tahu nggak? Kira-kira masih ingat nggak? Apakah benar yang kita pakai itu sekarang LRFD? Apa bukan ASD? Atau mungkin ada yang punya metode lainnya? Gimana? Ayo, Mas Iqbal ini kok ketawa-ketawa aja? Tahu jawabannya atau kayak gimana, Mas? Lupa, Bu. Hmm? Ada faktor bebannya ya Bu kalau ada RFD. Ada faktor bebannya. Fungsinya buat apa, Mbak Novia? Safety faktor ya Bu. Oke, kalau tadi kan saya sebutkan ada ASD juga ya. Kalau di ASD kayak gimana? Apakah di LRFD hanya ada faktor beban saja atau gimana? Di ASD itu dead load-nya nggak ada faktor bebannya, Bu ya. Dikalikan dengan 1. Dead load-nya saja? Kalau yang Semua lain beban. ada, Bu. Sama live load. Sama live load, terus gimana? Di kombinasi pembebanannya itu berbeda, Bu, antara LRFD sama ASD. Oh, berarti bisa saya bilang konsepnya sama, tetapi hanya beda di kombinasi pembebanan, gitu kah? Iya, Bu. Ngangguk-ngangguk semuanya ini iya atau bingung atau gimana? Ingat nggak? Jadi perlu diulang lagi ya, perlu dibuka lagi berarti ya. Kalau kalian ingat, ASD itu adalah konsep perencanaannya masih dalam kondisi elastis, gitu ya. Nah, kalau di LRFD sebenarnya sebuah struktur ini tuh nggak cuman berhenti sampai di keadaan elastis, tapi dia bisa sampai mencapai kondisi plastis, gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan metode ASD ini cenderung boros ya, cenderung boros karena terlalu aman kan seperti itu ya. Kalau kita terlalu aman akhirnya ngefeknya nanti ke biayanya akan semakin besar. Nah, maka dari itu di sini ada yang namanya metode LRFD ya. Ada yang tahu nggak kepanjangannya LRFD apa? Load and Apa? resistance. Load and resistor faktor desain. Load, resistance, faktor Design. design. Ya, nah makanya kan di situ kan dari judulnya aja sudah disebutkan banyak faktor gitu ya. Load resistance, faktor design kayak gitu. Nah, yang saya bilang tadi, jadi metode LRFD ini kita akan bekerja saat struktur itu juga sudah dalam keadaan plastis, gitu kan. Nah, benar juga, maksudnya tadi sebagian sih yang disebutkan Mbak Novia ya, ada yang namanya faktor beban di dalam metode LRFD. Ya benar. Jadi nggak hanya faktor beban, ya. Ini yang kaitannya dengan beban, memang kita harus mengalihkan dengan faktor pembebanannya, ya. Faktor bebannya ini yang mana? Yang kalian lihat saat kombinasi pembebanan, misalkan ada 1,2 dikalikan LL-nya, yang dikalikan DL-nya mungkin kayak gitu, 1,6-nya dikalikan dengan LL-nya, gitu kan. Nah, angka itulah yang merupakan faktor bebannya, gitu kan. Nah, kemudian selain itu, ada faktor apa lagi di dalam metode LRFD?
Ada yang ingat nggak? Kalau bebannya dia dikalikan faktor bebannya. Oke. Tujuannya kan beban yang ada itu kita kalikan, kalau kalian lihat faktor pengalinya itu kan 1 lebih ya, lebih dari 1, 1,2, 1,6, 1,4. Mungkin ada juga yang di bawah 1, tapi kan kebanyakan dia di atas 1. Karena asumsinya kita akan membesarkan bebannya. Ya enggak? Nah, beban yang sudah kita kalikan dengan faktor beban tadi, ya, ini harus bisa ditahan oleh kapasitas struktur kita. Ingat nggak? Jadi struktur kita itu kan pasti punya kekuatan. Ya nggak? Nah, atau yang biasa kita sebut dengan kapasitas dari elemen struktur kita. Nah, di metode LRFD ini, kapasitas yang kita punya, kapasitas yang dipunya oleh gedung, kira-kira harus seperti apa terhadap beban yang ada? Lebih besar, Bu. Oke, lebih besar, ya. Karena kan beban itu kan yang akan kita terima, ya nggak? Sekarang di logika aja, kita harus punya kekuatan yang lebih besar daripada beban yang akan kita terima. Ya, kalau kekuatan kita ini lebih kecil, ya otomatis kita nggak akan bisa kuat untuk menahan dari bebannya. Yang terjadi apa? Kita bisa kolaps, kita bisa runtuh. Ya nggak? Nah, maka dari itu di metode LRFD, yang paling utama adalah ada syaratnya itu tadi. Ya, kapasitas elemen strukturnya harus lebih besar atau sama dengan beban luar yang sudah dikalikan dengan faktor bebannya tadi. Jadi itu kunci dari metode LRFD. Ya. Nah, semua peraturan kita sekarang ya, peraturan SNI yang terbaru ya, itu sudah mengadopsi metode LRFD semuanya. Jadi ASD ini sudah mulai ditinggalkan. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, misalkan kalian download lah perencanaan apa kayak gitu ya. Kalau dia masih ada kayak kekuatan izin atau apa, nah itu tuh dia tuh masih pakai ASD. Tapi kalau yang kalian lihat itu ada VMN lebih besar dari MU-nya, nah itu sudah pakai LRFD. Ya nggak? Kalian ingat nggak kalau dulu kan kalian mengontrolnya itu dari VMN lebih besar atau lebih kecil sih dari MU-nya, kemudian VPN lebih kecil atau lebih besar dari PU-nya, gitu kan? Nanti tergantung apa yang akan kita lihat, apakah momennya, apakah gaya gesernya PU dan VN, ataukah gaya aksialnya PU sama PN kayak gitu tadi. Oke. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, selain ada faktor beban, kapasitas yang kita punya, ya, yang biasanya ada simbol NN-nya, nominal-nominal kayak gitu, ya, itu perlu dikalikan dengan faktor reduksi. Namanya aja direduksi, berarti kan dikecilin. Faktor reduksi ini pasti kurang dari 1 nilainya. Ingat kan dulu kalau misalkan itu di kolom kita pakai reduksinya 0,65. Mungkin di balok kita pakai 0,8 atau yang lainnya kayak gitu. Ya. Nah, dengan harapan kita punya kekuatan, kekuatannya itu direduksi harus masih bisa menahan beban yang sudah dikalikan faktor bebannya tadi, yang bahkan dibesarkan tadi. Kan gitu. Ya. Oke. Nah, jadi itu bisa kalian masukkan di dalam subbab 1 titik berapa tadi? 1.4 ya? Oke, di 1.4 tentang sistem pembebanannya. Itu ya. Sebentar. Coba. Oke, bisa terlihat ya.
Jadi di sini kalian menguraikan dulu metode yang kalian gunakan dalam perencanaan ini metode apa. Itu bisa kalian jabarkan di bawahnya subbab 1.4. Kemudian di sini juga mulai dijabarkan juga tentang macam-macam bebannya. Seperti yang Mas Rahmat Fajar tadi sebutkan, di materi sistem pembebanan yang sudah saya berikan, kan di situ kita akan tahu jenis-jenis beban apa saja yang akan kita masukkan, mulai dari beban matinya, kemudian beban hidupnya, ya, itu akan kita masukkan di dalam laporan kita juga. Tetapi tidak secara umum lagi yang akan kita masukkan di sini. Nah, di sini yang akan kita masukkan itu sesuai dengan kasus kita. Kayak gitu ya. Jadi di sini mulai ada beban mati, ya. Di sini nanti beban mati itu ada 2, beban mati atau DL1. Ini nanti adalah beban yang bisa terhitung secara otomatis di dalam software. Kira-kira tahu nggak apa yang termasuk di beban mati 1? Kira-kira kemarin yang sudah pernah running apa, Mas? Berat struktur itu sendiri. Oke, Mas Ahmad Razandria ya. Beban sendiri dari strukturnya itu. Jadi beban gravitasinya itu kan biasanya sudah secara otomatis kita masukkan aja kan di faktor bebannya yang yang ada di software ya. Itu merupakan beban gravitasi, yaitu beban sendirinya. Ya enggak? Nah, padahal misal nih saya punya plat, beban sendirinya itu apa? Ya pasti dari dimensi platnya itu sendiri. Dia di apa namanya? Dia itu berasal dari beton bertulang kayak gitu ya. Itu kan bisa kita bisa secara otomatis di running di softwarenya. Nah, halo, saya masih bisa terdengar nggak? Bisa, Bu. Oke, ya wes. Nah, kemudian padahal pada plat itu kan sering sekali kita memberikan finishing, ya nggak? Misalkan plat kalian itu kalian berikan keramik, ya. Kemudian nggak cuma di atasnya plat langsung, kemudian yang di atas kan kita butuh plafon, kemudian kita berikan dinding kayak gitu ya. Nah, ini tidak akan bisa secara otomatis dihitung oleh software, tetapi harus kita rencanakan dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan DL2 atau beban mati tambahan. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita jabarkan di sini. Oh, saya nanti mau pakai keramiknya itu, di bawah keramik kan ada spesinya, ada apa. Nah, itu kalian tabelkan seperti ini. Nanti angka-angka ini dapatnya dari mana, Bu? Ini ada di materi yang kemarin. Materi kemarin itu merujuk di SNI. Gitu ya. Jadi ini file saya materinya itu kan di laptop. Nah, laptop saya mati, jadi saya belum bisa share, tapi kalian buka ya, kalian buka di materinya itu, kemudian kalian lihat untuk beban matinya spesi keramik itu berapa besarnya, di situ ada, gitu ya. Nah, kemudian seperti ini, oke, bentar. Ya, ini beban mati yang tambahan itu ya. Jadi kalian mulai tabelkan apa saja sih beban mati yang akan saya masukkan di dalam gedung saya nanti. Kayak gitu. Oke, kemudian selain ada beban mati, yang termasuk beban gravitasi di sini adalah beban hidup. Gitu. Nah, beban hidup itu seperti yang sering saya sampaikan juga, beban hidup ini adalah merujuk pada fungsi dari bangunan kalian.
Nah, sekarang di sini kita nggak merujuknya itu secara umum, oh gedung saya itu gedung perkantoran, oh gedung saya itu gedung kuliah, kayak gitu kan. Nah, tetapi di sini kita sudah mulai melihat perdenahnya itu. Makanya kemarin kenapa saya bilang tolong sebutkan dengan jelas ruang ini itu berfungsi sebagai apa, sebagai ruang apa, kayak gitu ya. Nah, karena dengan kita lebih spesifik di ruangannya, ini tuh akan ada nilai dari beban hidupnya masing-masing. Seperti ini contohnya ya. Ruang gudang akan berbeda dengan lobi. Akan berbeda juga dengan ruang rapat. Nah, yang tahu ini fungsinya sebagai ruang apa-apa itu kan dari kalian sebagai perencananya, ya nggak? Oh, di lantai 1 nih ada ruang kuliah, ruang kelas kayak gitu. Nah, itu kalian sesuaikan juga. Kalian sesuaikan besarnya itu berapa. Lihatnya di mana, Bu? Lagi-lagi lihatnya di SNI. Gitu kan? Di SNI 1727 di situ sudah ada pembebanan minimum yang ada di gedung. Gitu. Ya, sebenarnya untuk yang dapat struktur beton bertulang ada lagi SNI tentang perencanaan ya. Perencanaan struktur beton bertulang itu yang SNI 8.900 ya. Kalau kalian lihat di situ kalau misalkan gedung kalian sesuai dengan yang disyaratkan di SNI itu, kalian bisa menggunakan langsung SNI 8.900. Tetapi kalau untuk yang struktur lainnya selain beton bertulang, kemudian juga yang beton bertulang tapi tidak termasuk kriteria yang ada di dalam SNI 8.900, ya kita kembali lagi, kita pakai yang di 1727. Oke ya, angka-angkanya ini nanti itu ada di tabel yang ada di SNI. Kalau kalian sudah buka materi saya kemarin, pastinya juga sudah bisa kalian lihat ya. Di situ kan sudah saya sudah di screenshotkan di tabel mana saja yang menjelaskan tentang beban hidup kan gitu. Tetapi kalau di situ hasilnya kurang jelas, ya kalian langsung aja merujuk ke aslinya, ke sumber aslinya yaitu di SNI. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Oke. Nah, kira-kira gini, Bu, kalau misalkan ruangan saya ini nggak Bisa, Bu. ada di dalam tabelnya, gitu ya.